Buat kalian guysku yang suka free handle, mudah-mudahan keluarga kalian banyak duit. Terus mudah-mudahan orang tua kalian nggak sedih kalau misalnya kalian mati. Ya mudah-mudahan banyak yang nguburin kalian kalau misalnya kalian mati. Mudah-mudahan tahlilan kalian bisa dihadiri oleh orang-orang yang kalian inginkan. Mudah-mudahan banyak orang yang bilang kalian keren. Sip. Amin. Amin. Oke, jadi kali ini kita akan membahas penanganan hewan liar bersama dengan anggota kajian datingnya nih lagi gitu. Misalnya sinyalnya parah. Hai. Halo. Udah mati belum? Sinyalnya parah ya, Kak? Iya, tadi hujan gede di sini. Ya, sudah diduga. Iya, memang kalau lagi hujan kan you know lah. Parah banget. Tapi aku tadi nge-live sendiri nggak apa-apa. Nggak tahu kenapa kalau double kayak gini agak error. Bentar, Kak. Kita ngebahas ini ya, ngebahas apa, Deng? Ular buas, ular buas, hewan buas, hewan buas, apa sih? Hewan liar. Kita mulai buka topik. Oke, yang punya pertanyaan apa aja Mungkin lu tentang bisa presentasikan, Kak, adakah tata cara gitu kan Kakak kan tergabung dengan tim rescue gitu. Entah di alam liar atau di lingkungan sendiri. Penanganan hewan liar yang tepat itu gimana sih, Kak? Khususnya ke ular deh, karena kan yang sering masuk ke pemukiman warga itu adalah ular kan, atau biawak. Itu gimana, Kak? Kita bahasnya yang di pemukiman aja lah ya, biar umumnya. Pemukiman aja, yang sering terjadi lah. Yang sering terjadi kan karena di pemukiman. Jadi kalau yang pernah kita tangani itu, kalau misalnya ada ular, kita kan dapat laporan nih dari warga gitu kan. Kita tanya dulu itu ularnya apa, dia ngerti nggak? Maksudnya udah ada bisa tahu ini jenis ular apa belum? Kalau orang sini kan paling kayak ularnya hitam, Kak. Terus kayak pedong, paling itu kobra. Ya udah paling dengan cara kita kan ke sana pasti bawa safety tools dong. Bawa hook atau bawa grab stick. Itu kita pasti bawa kalau kita lagi rescue, terus kita bawa karung atau kantong reptil gitu. Terus yang turun juga memang orang-orang yang posisinya terdekat dengan lokasi kejadiannya gitu. Itu kalau untuk penanganan di pemukiman. Terus kalau untuk warganya sendiri, misalnya kan ada yang panik tuh. Ada yang panik karena rumahnya kemasukan ular gitu kan. Paling langkah pertama yang kita arahin ke dia tuh ya paling disiram-siram kayak wewangian gitu ke bagian ularnya. Kalau memang ularnya membahayakan ya. Artinya membahayakan manusianya sendiri gitu. Mending disemprot, entah pakai karbol atau gimana. Itu tujuannya nggak akan bikin ularnya mati, paling bikin dia lemes. Jadi pergerakan dia tuh agak lambat gitu sampai tim rescue-nya datang ke rumah dia. Paling gitu sih. Dan setahu Janu juga ini ya, ular itu takut menghindari bau-bauan yang menyengat ya, kayak. Iya. Bau-bau karbol, bau pewangi, terus bau apa ya? Bau ya apa sih? Semprot nyamuk itu loh. Gitu. Itu juga. Apalagi? Kalau misalnya biawak yang masuk gimana? Kalau biawak itu tergantung dia masuknya kemana. Kira-kira ada tempat yang bisa ditutup nggak? Misalnya dia masuk ke dalam ruangan, artinya kita tutup aja ruangannya, aman kan. Tapi kalau dia masuknya ke
ada jalur yang ada lubang gitu buat dia keluar, ya udah biarin aja, paling kayak disiram apa didorong-dorong gitu pakai gagang yang bikin dia bergerak terus dia keluar Berarti sendiri begitu. menghindari yang namanya dibunuh ya Kak ya. Iya pasti dong, tapi kalau memang keadaannya membahayakan manusianya sendiri, ya udah nggak ada pilihan lain, mendingan hewannya yang dibunuh daripada manusianya yang mati gitu deh. Tapi kadang miris juga Kak kalau kayak gitu Kak. Karena sebelum jadi rumah kita kan rumah mereka duluan Kak. Iya Gimana tuh? bener, bener. Sebenarnya sih kalau mau ngomong habitat mereka itu emang kota ini dulunya emang tempat mereka. Cuman kan ya nggak mungkin kita nyalahin apa yang udah terjadi sekarang kan. Iya sih. Nah ya paling dengan cara kalau misalnya apa namanya pekarangan rumah kita tuh bersih, maksudnya nggak ada kayak semak, dia nggak akan ngerasa kalau itu tempat tinggalnya dia gitu. Jadi tim Berarti rescue juga kalau misalnya dapat kita pindahinnya ke hutan yang benar-benar hutan, balikin lagi gitu. dan ketika merilis itu apakah ada ini Kak, ada kriterianya gitu? Karena banyak yang berpikiran bahwa merilis itu hanya sekedar yang jauh dari pemukiman penduduk doang kayak gitu. Ada nggak kriterianya? Ada sih kalau kalau kita tergantung ini sih ya. Misalnya reptil lah ya, reptilnya itu ukurannya segimana. Halo? Sinyalnya. Halo? Cek. Aman? Aman gak Kak? Cek. 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 Jadi suaranya. Sebentar. Ini ya. Mulai lagi ya? Woi Jana, subscribe dulu ya. Thank you. Jadi sinyalnya benar-benar jelek ya guys, karena Kalimantan Jakarta itu Kenapa mati? suaranya Kak nggak ada. Iya, Makanya tadi suara kita berdua sama-sama nggak ada. Aku cek pakai handphone satu lagi itu. Suara kamu nggak ada, suara aku nggak ada, muter-muter aja. makanya di restart lagi, nggak apa-apa dari ini. Nggak apa-apa Tadi ya. kan kita udah sampai mana Kak? Kita udah sampai mana? Sampai ini kriteria lokasi untuk perilisan. Gimana Kak? Gimana? Tadi Kalau belum kalau di sini sih kita pasti pilih tempat-tempat yang memang yang pertama itu hutan yang beneran hutan ya, bukan kebun. Karena di sini hutannya banyak tapi kebun gitu, kayak kebun buah-buahan. Terus yang pasti ada sumber airnya, ya minimal kayak aliran kecil gitu. Itu wajib. Harus ada sumber airnya. Terus kalau untuk lokasinya yang pasti jauh dong, jauh dari apa sih, dari pemukiman. Kalau kita masih maksain lokasi yang di sekitar kota, paling setahun 2 tahun dibikin perumahan gitu. Jadi kita benar-benar pilih tempat yang agak jauh ke pedalaman, yang jalannya kira-kira dari kota tuh 3 jam 4 jam gitu. Baru deh kita lepas. Berarti nggak asal melepas ya? Enggak asal ngelepas. Kalau asal ngelepas, kita nge-rescue di tempat lain, ntar di tempat dekat kita ngerilis itu ada laporan lagi, kemasukan ular lah, kemasukan
buaya darat lah, apalah gitu. Buaya darat dong. Iya, Kayak banyak. Kak tuh ada yang bertanya nih Kak. Apa tuh? Ada yang bertanya. Itu ada yang Bertanya komen, apaan? komennya nggak sopan. Mana? Ini Emang nggak usah Andika Leader. kalau kalau ini Andika apa? Andika Kalau Leader nih. kalau yang komen gak sopan mah nggak usah dibacain, biarin dia mah numpang pansos. Udah banyak yang gitu. Bodoh amat Sudah gitu. sering terjadi di kota besar Kak. Iya, kita kan sekarang lagi Ini ngebahas. ada yang tanya nih. Hmm? Bedanya Salvatore dan Salvadori apakah katanya? Apaan? Salvadoric ini jenis yang dari sono. Salvatore kayak Salva. Jadi ada pertanyaan juga nih. Salah nggak sih ketika seseorang warga merilis, tapi dia itu rilisnya itu dengan ada yang misalnya ular nih, ular retik, dia merilisnya itu sambil nangkapnya itu kan biasanya dia ngumpet-ngumpet. Nah, dia menarik tubuhnya itu hingga lemas. Nah, itu bener nggak? Bahkan ada yang ditarik ekornya. Oh, Itu dia salah atau pas benar Kak? rescue gitu. Heeh. Oh, pas Karena kan nge-rescue retik gitu ya. heeh. Karena Oke. kan kita memikirkan keadaan hewannya sendiri kan. Heeh. Hah? Nih. Oke. Kedengeran nggak suara aku? Aman. Beneran. Oke, jadi sebenarnya untuk kalau yang udah pernah kita alamin ya, kalau untuk ngerilis, ngerescue ular retik sendiri, menarik ekornya itu sebenarnya sah-sah aja sih. Yang penting kita menariknya di ujung kloaka, jadi bener-bener di atas kloaka, jadi masih kayak di badannya gitu. Tapi nariknya nggak barbar juga, pakai perasaan gitu nariknya. Jadi sebenarnya bukan narik sih, lebih kayak kenahan badannya, tapi bagian Nahan doang kan, kayak tekan doang gitu, nggak iya, gitu kan? jadi kayak ditahan aja, terus kita cari kepalanya mana, udah plep dapat kepalanya, ya udah baru bisa ditarik. Tapi kalau memang sampai ketarik pun, kalau di ujung apa sih, kalau di ujung ekor itu bahaya sebenarnya. Dan kalau misalnya terjadi perubahan struktur tulang itu juga nggak akan permanen sih. Misalnya ada kayak cacat atau apa gitu tuh nggak akan permanen. Kecuali ya emang sengaja disakiti ya, itu beda lagi. Beda. Gitu. Iya, jadi kemarin tuh emang apa ada laporan, nah kita nge-rescue, ternyata warga itu udah ada yang ini kan, saking antusiasnya mungkin ya, jadi bener-bener wah, Bener. jadi kayak tarik tambang modelnya. Iya benar, karena retik itu kan Yang semakin beda kita kuat, gitu. semakin kuat kan ngelawannya. Begitu. Tapi kalau masih narik sebatas wajar pakai perasaan sih nggak apa-apa. Nahan aja sih, jangan yang sengaja ditarik kuat banget. Zong ntar ularnya. Itu yang harus kita luruskan kepada masyarakat itu ya Kak ya. Iya Biar nggak salah ini bener. lagi tindakan, karena kasihan Salah juga. saat rescue gitu guys. Halo bagaimana ular kita bang? Coba Kalau ngebahas apa misalnya lagi? yang mulutnya disolatif itu gimana Kak? Yang mulutnya disolatif itu saat gimana? Maksudnya saat merilis Jadi atau kan kadang kan habis rilis nih. Kan kalau yang metode kita kan biasanya rilis, nah itu sambil dipegang, nah langsung masukin karung, langsung ditutup. Tapi ini masih banyak yang bahkan ya mungkin dipertontonkan dulu ya, jadi disolatif. Nah sedangkan kalau dari segi versi KR itu biasanya itu ya agak kasihan gitu, karena iya iya. ular bisa stres, kedua merusak kulit juga kan. Iya pasti kalau misalnya di kita sih nggak pernah kita pakai solatif. Jadi kalau udah dapet rescue, ya ular kalau di tangan kita itu kalau nggak kita apa ya, ajak diganggu-ganggu lah gitu kan, dibikin kayak snack show, jadinya itu nggak akan strike atau apa gitu. Ya paling dipegang, masukin karung, udah
pindah, jadi nggak perlu pakai selotip, nggak perlu diikat, nggak perlu diapa-apain. Terus ularnya juga nggak akan tersiksa gitu. Jadi fungsinya kita itu merescue cuman untuk memindahkan posisi ularnya aja. Posisi yang sebelumnya mungkin di rumah kita pindahin ke hutan begitu. Berarti itu udah cukup ya, nggak Iya, perlu. cukup, nggak perlu lah pakai segala pengen di aksi-aksi dulu kayak gitu kan. Tapi harus dengan cara mulutnya dilakban atau gimana. Rasa kalian gitu kalau mulutnya dilakban gimana Nah, gitu kan nggak enak. biasanya buat selfie dulu Kak, buat selfie. Gaya banget, Ocil. Gemes kadang-kadang. Iya sih kadang-kadang biasa ada sih yang emang kayak gitu. Aku pernah lihat mulut retik atau mulut retik sih paling banyak karena dia kan gede kan. Diselotip terus dipegang rame-rame. Wih keren Biar dong, gitu ya. anjay. Lah tahu. Kasihan ya. Kasian, serius. Kalau bisa Ah, ngomong mungkin luarnya udah kesakitan itu. Cuma ular nggak bisa ngomong. Iya. Kalau masih bisa dijawab mah kita jawab. Tapi kalau pertanyaannya udah yang Kak, jumlah kutu pada ular berapa? Gue tonjok lu pada. Kak, gue pernah dapat pertanyaan ketika edukasi itu Kak. Iya, gimana? Kelihatannya lucu gitu. Hmm? Kelihatannya lucu, tapi gue nangkepnya dengan ilmu. Jadi pertanyaannya gini, ular lehernya itu di mana? Heh? Itu orang umum nanya. Heh? Lu jawabnya apa? Lalu Lehernya jawabnya apa Kak? kalau aku leher beneran apa leher bohongan? Gue minggu depannya lagi gue tanya. Sekarang leher itu kan meliputi apa? Kayak kerongkongan, terus Hmm. amandel, terus Hmm. itu. Amanda. Nah, Janu langsung kasih anatomi tentang hewan, tentang ular. Hmm. Nih, coba nih lihat anatominya. Nah, kerongkongan pada ular itu di mana sampai mana? Dari belakang kepala sampai seperapat badannya kan. Nah, di sini Hmm. baru namanya leher ular. Hmm. Nah, kalau misalnya orang awam kan mikirnya dia nggak punya kaki, nggak punya apa, bingung kan yang mana badan, Iya, leher, iya. ekor gitu kan. Leher Nah, semua kali makanya ya. di situ sempat jadi PR tuh, tapi kepikiran juga bahwa oh ternyata itu bukan pertanyaan yang konyol ya kayak. Iya, karena sebenarnya orang awam itu pikirannya pakai logika sih. Dia mikir pakai logika Betul. kan. Terus ular kok bisa makan apa namanya mangsanya lebih gede? Itu kan sebenarnya logika semua pertanyaan-pertanyaan mereka itu. Tapi kalau misalnya kita Betul. jelasin dengan cara yang mudah dimengerti, ya mereka juga ngerti gitu. Setuju. Oh ya Kak, sekarang kita ganti topik tentang ular berbisa Kak. Apa tuh ular berbisa? Nah, gimana cara mengenali ular yang berbisa sama tidak? Karena kan di alam kan banyak banget kan yang ini apa ular-ular yang banyak orang awam tuh nggak tahu ular yang oh ini berbisa nggak, ini nggak berbisa, gimana tuh Kak? Oke, ngelek lagi ya? Enggak kok. Oke, sebenarnya tuh ini ular berbisa yang di Indonesia aja, kita ngomongnya yang di lingkungan kita aja ya. Ya, lingkungan kita yang sering ada lah. Oke, sekarang kan udah 2020. Sebenarnya cara yang paling mudah untuk kita mengetahui ular berbisa yang ada di sekitar kita itu ya udah kita searching. Pertama nih, kita searching Uh, maksudnya jenis-jenis ular berbisa yang ada di misalnya kalian di mana di Jawa, di Pulau Jawa yang ada di Pulau Jawa. Jawa. Mungkin biarpun sekilas tuh udah kayak pernah ngeliat gitu. Terus yang keduanya kita harus misalnya kita ketemu ularnya nih di hutan atau di mana, yang paling umum itu kan kayak kobra ya. Kobra semua orang juga tahu itu ada bisanya kan. Naja. Terus ular-ular lain yang memang kayak viper atau apa ya, kayak jenisan. Tapi yang welang-weling juga orang tahu kalau itu berbisa. Ada ular-ular kecil yang memang kelihatannya itu lucu tapi berbisa. Kalau memang pengen tahu banget sebenarnya itu mesti dibuka sih mulutnya, kita cek taringnya itu ada taring apa enggak.
Tapi ada syarat juga, nggak yang langsung tangkep, langsung cek mulutnya, yang nggak gitu. Ya itu memang Nah, harus gimana tuh Kak dilakukan caranya? sama orang yang udah berpengalaman pertama, yang udah ngerti tentang ular berbisa. Ya biarpun nggak semua ular berbisa, minimal dia ngerti beberapa jenis ular berbisa, terus dia bisa handle, tahu cara handle-nya gitu kan. Karena kalau misalnya kita salah handle, setiap ular berbisa itu ada jenis-jenis apa, masing-masing kan ada karakter beda-beda tuh. Kita salah handle aja dia miring dikit udah gigit gitu. Itu cara paling akurat sih kalau untuk mengetahui ular itu berbisa apa enggak. Tapi yang pasti searching aja lah di 2020 cuy. Kenapa sih searching nggak bisa searching kan? Minimal saat kita ketemu, oh ini kayaknya aku pernah lihat nih di Google ularnya berbisa, ya udah hindarin gitu daripada cari resiko. Ngerti nggak maksudnya? Kalau yang palanya segitiga dan enggak itu bener nggak sih Kak adanya? Katanya kalau yang segitiga itu berbisa gitu kan. Mitosnya gitu kan. Gimana tuh Kenapa Kak? kenapa? Kan banyak yang bilang tuh mitosnya kalau misalnya ular yang berbisa itu yang palanya itu berbentuk dominan segitiga, sedangkan yang nggak berbisa itu ya lebih oval atau sebagainya gitu. Itu bener nggak Kak? Ular berbisa itu palanya segitiga gitu. Hmm. Mitosnya Sebenarnya kan gitu. Itu bener nggak? enggak semuanya juga sih, kayak monopohon juga kepalanya monotana juga gini kan, mana punya Iya, kamu agak ini. agak-agak segitiga tapi dia Ada nggak dong. berbisa, jadi sebenarnya nggak berpatok pada visual uh, bentuk kepala. Nah kan agak-agak monotana juga sih yang paling kelihatan gitu sekilas tuh kayak udah, cuman memang ada beberapa ular berbisa ya kayak viper itu kepalanya emang segitiga, jadi mungkin Hmm. teori itu kalau kepala segitiga bisa pada begitu. Berarti sebelum sebelum apa kita harus mengetahui dulu ya kayak lebih banyak baca buku ketika main di alam liar karena banyak hewan-hewan yang kita nggak tahu. Padahal apa yang segitiga itu belum tentu berbisa ya kan? Bener. Jadi sebelum mau camping, mau uh, muncak, mau apapun itu sebenarnya kita bukan cuman prepare dari segi logistik, kita juga mesti prepare hal-hal yang bakal kita temuin di dalam perjalanan kita itu loh. Kita kan masuk hutan kan, terus hewan-hewan buasnya kita harus tahu. Ya yang buasnya sih yang paling umum kan paling kayak ular-ular lah kan, sama serangga gitu. Jadi bekal yang utama Deh itu macet adalah lagi ah. ilmu pengetahuan dulu ya kayak. Kenapa? Bekal utama tuh ilmu pengetahuan dulu ya kak berarti ya. Jadi emang mesti banyak baca sih, nggak mesti baca buku juga, baca internet, baca postingan komunitas-komunitas reptil yang memang nge-share apa sih, nge-share ini informasi tentang ular, tentang reptil, tentang hewan, tentang apapun gitu. Itu kan ada paling nggak tuh sedikit pasti ada informasi dari postingan mereka. Itu juga udah jadi pembelajaran sebenarnya. Kak, ini ada yang bertanya nih Kak, Apa kalau ular berbisa, gimana cara menangkapnya agar aman dan tidak sama-sama menyakiti? Ini dari Ridwan Biagi, termasuk anggota KRD juga nih. oh gitu. Oke, kalau misalnya ular berbisa itu memang paling amannya kita pakai safety tools. Kalau memang nggak ada safety tools kayak hook gitu, kita bisa pakai gagang sapu atau kayu biasa. Yang pasti kita uh, memindahkan ularnya itu atau nangkepnya itu pakai alat. Jadi kita nggak nyakitin, nggak perlu ditekan gitu. Mentok kita mau kepalanya ya di kepalanya tangkep gitu.
safety tools sih. Ular aman, kitanya Safety aman. ya. Iya. Jadi emang kayak gitu kan bermain dengan maut ya. Jadi harus benar-benar safety ya kak ya. Kakak ada pengalaman gak nih? Apa tuh? Ada Aku pengalaman kebaik gak? enggak, jangan dong. Aku paling kebaiknya ya retik, dipong gitu-gitu doang. Kalau yang berbisa, puji Tuhan, alhamdulillah tidak, Belum. dan aku harap juga tidak. Tidak, aku tidak mau belum. Kalau belum itu ada kemungkinan iya. Tidak. Pesen-pesen kak buat mereka di luar sana yang free handle tanpa safety tools yang memadai. Kasih Buat yang mereka wejangan kak biar nggak asal pegang. Oke, buat kalian guysku yang suka free handle, mudah-mudahan keluarga kalian banyak duit. Terus mudah-mudahan orang tua kalian nggak sedih kalau misalnya kalian mati. Ya, mudah-mudahan banyak yang nguburin kalian kalau misalnya kalian mati. Mudah-mudahan tahlilan kalian bisa dihadiri oleh orang-orang yang kalian inginkan. Mudah-mudahan banyak orang yang bilang kalian keren. Sip. Amin. Amin. Karena udah dari awal juga kita kan agak jelek ya, agak. Ada sinyalnya. Kan kalau emang keadaan mendesak yang mengharuskan kita free handle, it's okay gitu. Tapi kalau yang sengaja free handle buat apa sih? Buat nunjukin ke orang atau butuh pengakuan atau apa? Terus kalau udah dibilang, wow keren. Terus lu langsung jadi duta Venom atau gimana sih? Semua ngerti. Nanya juga nih, bedanya weling dan welang apa kak katanya? Beda warna. Dari Elga Nabil. Dia hampir sama sih. Maksudnya jenis bisanya juga sama. Ya beda warna doang. Cuma dia agak mirip Boyga sih ya kalau welang gitu. Kalau weling tuh dia lebih bulat kayak. Dia lebih agak bulat ya badannya ya. Iya, paling kayak dibanding visualnya gitu. welang. Tapi kalau untuk Sinyalnya kajen ini parah lagi. Ini ada Ferry. sempat tidur. Ya, ketahuan. Sempat. Tahu nih kenapa ya? IndiHome di sini lagi error banget. IndiHome. Indigo. Ganti aja kak. Iya mau ganti Indigo. Iya mau ganti Indigo. Indigo. Ya tahu kenapa dah kalau live error, tapi kalau yang lain-lain kayak YouTube kayak yang lain-lain gitu, kalau nonton live orang bagus, tapi kalau aku nge-live kenapa error? Mungkin jaraknya jauh kali kak. Enggak, semalam sih yang parah. Tetangga aku juga error kemarin. Ini ada yang nanya juga kak dari Denisa Kusuma. Kak, ular yang ekornya merah berbisa ya katanya. Ular cabe itu ya? Bukan, itu bangkai kapal apa sih? Iya, biasanya di Jawa sama di Kalimantan namanya beda-beda loh. Apa sih? Ini, aduh lupa. Semalam baru diskusi. Kalau di sini mah yang gitu ular cabe. Dia kecil, sekujur tubuhnya tuh ada kayak garis, kayak line panjang, bawahnya tuh kayak catur-catur. Nah, itu sih ular cabe kalau di sini. Yang itu Nah, mungkin ini ada banyak ya kayak yang ekornya merah ya, ada yang warna hijau tapi ekornya merah. Hijau ekor merah? Kan kalau ular cabe kan ekornya merah tapi warnanya agak hitam kan? Yang mana? Kayak mana sih? Pokoknya tuh ular cabe kan agak
Kalau cabai agak ini ya, agak kecoklat-coklatan, agak apa ya, nggak jelas juga sih Hmm, warnanya. Warnanya cakep, pokoknya. mungkin yang dimaksud dia ini kali apa si Albo Labris ini bukan sih? Mungkin, Yang keluarga Viper. iya Yang mungkin keluarga yang Viper. hijau ekor merah gitu ya. Hijau ekor merah, iya. Heeh. Itu Venom sayang. Nah, ekornya merah. Iya, iya. Venom. Itu Venom. Hike. Itu biasa di pohon, nangkring dia. Jadi untuk yang ular berbisa tuh disarankan untuk safety-nya harus full ya kayak. Iya, kalau mau pelihara juga harus benar-benar berpengalaman, harus tahu dulu. Pengalaman itu nggak mesti kalian tuh pelihara ya. Pengalaman bisa kalian baca dari internet, bisa kalian belajar dari teman yang udah pernah pelihara sebelumnya gitu. Baru kalian memutuskan untuk pelihara. Begitu. Safety toolsnya harus disiapin dulu sebelum beli. Jangan asal beli ulernya tapi nggak ada alat-alatnya. Setuju, setuju. Iya dong. Dan Nanti kalau jangan panjat juga ya kayak dengan free handle-nya itu. jangan free handle, tapi nggak apa-apa sih kalau pengen ini di apa tahlilan bareng-bareng sama teman-teman. Buat ngurang-ngurangin populasi Kak. Ya Untuk lumayan. ngurang-ngurangin populasi. Bocor ih. Kayak hujan nggak? Iya Itu ada di, yang nanya lagi nggak? di tempatku hujan Beb. Denisa Kusuma. Layar. Oke, mungkin ada lagi Kak tambahan mengenai topik-topik kita Kak. Apa ya? Paling buat teman-teman yang memang pernah kemasukan ular berbisa ke rumahnya. Yang ini kita ngebahas yang nggak berani ya, nggak berani sama ular. Saran aku sih kalau memang penanganan pertamanya itu ya tadi kayak kita nyemprotin karbol dulu supaya bikin ularnya lemes. Jadi misalnya kita mau pindahin pakai sapu dan serok, pakai sekop itu bisa juga. Tapi kalau misalnya mau nunggu tim snake rescue-nya datang juga bisa. Jadi nggak mesti kita bunuh. Tapi kalau memang keadaannya udah mendesak dan ular itu membahayakan kita, ya udah bunuh aja gitu. Ini bukan masalah apa-apa sih daripada kitanya yang mati, mendingan ularnya yang mati gitu. Iya. Bener nggak? Setuju. Oke, jadi bukan berarti nggak sayang ular gitu ya. Betul. Dan tambahan lagi nih Kak, untuk yang mungkin tim rescue-nya agak jauh atau itu bisa pemadam bisa mengrescue ular juga kan ya? Pemadam terdekat Bisa gitu. kalau ya pemadam kebakaran terdekat Bisa. biasanya bisa di sini juga. Biasanya tim pemadam bantu sih. Nah, jadi untuk kalian yang mungkin di daerahnya tim rescue reptil, komunitas reptil yang agak lama respon bisa langsung ke ini aja kayak ya. Ke Langsung pemadam ke pemadam ya. biasanya ada yang memang bisa atau berani gitu. Tapi kalau untuk di Pontianak sendiri kita tuh nggak pernah ngasih tarif untuk ini ya, untuk snake rescue tuh kita nggak pernah ngasih tarif harus bayar segini. Jadi yang memang niatnya ya udah bantu aja. Tapi kalau memang dikasih juga oke, buat teman-teman yang itu aja. Tapi kalau memang misalnya enggak ya udah paling buat beli minum mereka aja. Gitu. Nasi box juga alhamdulillah ya kayak. Itu balik lagi ke pemilik rumahnya sih, pemilik yang kemasukan rumah itu. Yang pasti jangan memberi tarif lah hanya untuk hal-hal kayak gitu, apalagi kita yang basicnya udah paham gitu. Setuju. Tapi kadang agak bete-nya itu ketika daerah kita, jadi kan setiap wilayah kan pasti ada komunitas kan ya. Nah, banyak banget nih yang mungkin karena responnya low, jadi komunitas yang agak jauh gitu di kontak untuk merescue gitu. Kadang kita keburu ularnya pergi kalau kita meluncur kan. Ya, itu juga nomor kontak rescue itu juga berpengaruh sih. Jadi benar-benar pilih orang yang standby 24 jam. Kalau bisa 25 jam dia pegang handphone terus. Kan ada tuh jenis-jenis manusia yang
handphone tuh di depan mukanya terus gitu loh, sampai boker juga bawa gitu kan. Ada kayaknya tuh itu cocok jadi tim rescue. Maksudnya tim minimal untuk ini sih terima telepon atau terima chat gitu. Kayak customer service ya. Terus untuk topik yang tadi yang masalah ular berbisa gimana Kak? Ada tambahan lagi nggak? Apa ya? Untuk yang ular berbisa tadi. Udah sih paling itu aja kan. Kalau dari KRD KRD ada nggak? Kenapa Kak? Kalau dari KRD ada nggak? Untuk apanya tuh? Untuk ular berbisa, untuk reptil, untuk rescue, untuk penanganan, untuk apa aja deh yang orang umum bisa masuk kalau gitu. Sih, untuk di Tangerang sendiri ya, Tangerang sendiri kita Tangerang Kota khususnya Ciledug. Nah itu ada aja Kak untuk tim rescue dan untuk masalah ular berbisa kita ada di bawah naungan PKBRJ Paguyuban Keluarga Besar Reptil Jabodetabek. Jadi untuk bukan melarang sih tapi meminimalisir yang berbisa lah yang serem gitulah untuk yang membahayakan itu kita mengurangi itu gitu. Makanya kita nggak wajib sih nggak wajib untuk melihara, tapi kalau untuk mempelajari pasti wajib karena kita kan basicnya ular, belajar umum juga kan. Oke, sama aja sih kalau kayak gitu kan. Pada intinya juga sama, pesan-pesan dan kesannya begitu juga. Terus apa lagi ya yang mau kita bahas, Abang Janu? Mungkin itu udah cukup kali Kak. Apa nggak ada yang bertanya lagi nih? Udah cukup. Halus. Paling ya halo yang kita mau buka puasa. Kalau bisa promosikan Instagram lu, channel lu juga coba promosikan nanti biar kan live-nya kan ke-share. Oke, jadi teman-temanku yang sudah menonton live kita sore ini yang mungkin jaringannya agak macet-macet, mohon maaf karena hujan. Jangan lupa untuk support terus Instagram kita. Instagram aku, jadi teman-teman dari KRD Tangerang, jangan lupa di follow karena pasti banyak banget pasti banyak banget informasi yang bermanfaat bagi kehidupan kita tentang hewan lah ya, reptil yang pasti. Namanya aja udah KRD. Apaan tuh? Komunitas Reptil Discovery Tangerang. Yoi. Sip. Dan jangan lupa juga support aku di YouTube channel aku JDT juga, dan Abang Admin juga ada kan Bang? Abang Admin juga ada channel ya? Ada. Gens Photoshoot channel. Masih dikit. Di itu tuh disupport juga supaya konten kreator yang jenisnya kayak kita gini makin banyak gitu, makin bisa memberikan edukasi lewat channel-channel YouTube-nya masing-masing begitu guys. Oke, kayaknya itu dulu aja yang mau kita bahas ya. Itu next kita gini ya. Jakarta harus nih. Tuh udah ditepin. Ajay, buat Jen ya. Masih kecil tapi ntar lu datang Kak pasti udah gede deh. Aduh, aku udah merinding tahu. Gedenya kayak gini. Aduh, pasti bulunya lembut-lembut itu. Tahu kenapa ini kalau yang berbulu itu agak gimana gitu ya. Tapi paran kecoa Kak, sumpah paran kecoa. Nah, aku kecoa juga nggak mau. Aku bisa berantem gara-gara kecoa, cuy. Serius. Gue kecoa bacok-bacokan Kak. Sumpah kecoa. Iya, sampai golok-golok. Enggak mau kecoa. Kecoa kucing, bye-bye. Udah, nggak ada ceritanya itu. Tapi sumpah Kak, next lu harus megang ini sih karena sumpah pertama kali diracunin. Jadi dulu tuh diracunin sama J8L ya. Di Jakarta itu ada J8L, dia komunitas arthropoda gitu. Nah itu dipaksa nih untuk megang ginian.
Oh, Akhirnya, nah itu awalnya nggak berani tuh diginin, nggak berani. Wah, direjeng kan, direjeng ditaruh. Ternyata not bad, oh, not bad. dia Terus dia dikasih berjalan satu. dia berjalan gitu. Aduh, aku bayangin kakinya banyak, cuy. Terus pasti perutnya gede itu kenyal-kenyal deh. Enggak, keras. Tuh, Serius, keras. Kak. Keras. Iya, iya, iya. Ini Ntar deh aku coba. Aku ini disebutnya pengen adopmen, Kak. review itu. Adopmen. Adopmen. Kenapa gitu? Ah, itu di bagian arthropoda itu perutnya itu disebut adopmen. Jadi Oh, oh, istilah di tarantula tapi namanya perut gitu. aneh ya. Tarantula itu mah Iya. jenis apa sih sebenarnya, hewan aneh gitu. Maksudnya, iya diajak ngomong nggak Eksotik bisa. sih, dia eksotik sih. Iya eksotiknya Eksotik. masuk dapet, tapi paling buat display doang. Ya nggak sih? Tapi kalau di display ada beberapa tarantula itu yang malah nggak ini Kak, nggak tarantulanya di mana, pas dilihat kotaknya tuh cuma daun-daunannya doang, terus kayunya doang, padahal Oh tarantulanya dia ngumpet di tanahnya atau di ngumpet di itu, jadi tutup. nggak nongol biasanya gitu. Oh, mendingan kalau misalnya display nggak usah terlalu banyak tanah deh. Ya nggak sih? Tapi agak-agak banyak juga, soalnya kan habitatnya itu kita harus mencocokkan sama habitatnya Kak. Oh gitu. Iya ya, agak ribet ya pelihara tarantula. Itu tapi kita harus ya apa kelembapannya sih yang kita kontrol. Jadi kalau medianya agak kering dikit spray, terus ngasih makannya Oh, seminggu sekali juga di jangkrik. sama kayak Kadang ular gitu ya. ini dikasihnya kadang cicak, makannya cicak juga. Dia makannya nggak dikunyah Kak, makannya nggak dikunyah. Diapain? Di dia kan nih kelihatan nggak feng, giginya dia itu feng Oh iya, atau taringnya. taring. Heeh. Tuh yang Oh, merah-merah tuh. dia nyedot ya? Apa gimana sih? Dia nyedot. Iya, dia Oh, dia udah ngegigit dua gitu, terus dia nyedot. Jadi lama-lama dia mangsanya itu kempes kempes kempes, mengecil menyusut hilang. anjay. Bahkan tikus Ih, sekalipun Kak, tikus sekalipun itu kulit-kulitnya udah nggak ada bisa yang tersisa sama sekali. maksudnya bisa bersih Eh, nggak ada tersisa. anjay. Ih. Jadi entah zat zat liurnya zat di liurnya dia kali ya yang membuat itu, belum mempelajari banyak sih, Aku tapi tuh itu baru benar-benar kayak belajar dikit sih tentang tarantula. Dia ada venom tapi dia nggak berbahaya manusia kan? kalau misalnya faktanya nih Kak, tarantula itu sengatnya lebih lebih tidak tidak apa tidak apa ya, tidak membahayakan dibanding lebah, malah bahayaan lebah Oh dibanding gitu. tarantula. Oh. Tapi si tarantula ini dia nggak mematikan tapi melumpuhkan. Mm-mm, Jadi mm. kalau misalnya yang tarantula outward atau yang high venom, dia digigit itu minimal itu ICU. Kalau misalnya kita penanganannya nggak tepat, itu minimal ICU. Meninggal meninggal sih nggak, tapi ICU. ICU tuh udah ujung-ujung tahu. Selangkah Penentu lagi, penentu. selangkah lagi menuju peti Gana joget. Kak, hewan eksotik itu hewan tak lazim untuk dipelihara ya, betul nggak Kak? Tuh Kak, jawab Kak. Ah, pan, hewan eksotik. Enggak lah, yang enggak lazim itu, mau tahu nggak? Pelihara buaya darat, itu enggak lazim. Tapi kalau Mungkin terus pelihara babi ngepet, itu enggak lazim. Tapi kalau pelihara hewan eksotik itu kan nggak mesti yang berbisa ya. Banyak banget dilindungi. hewan eksotik. Iya, masih banyak yang apa, mungkin dikira dia tuh eksotik itu otomatis dilindungi Kak, mungkin ya yang dipikirkan dia. Iya, gitu. Mm-mm.
padahal enggak. Jadi ini benar-benar apa ya, eksotik banget sih, lu harus nyoba Kak. Pokoknya ke tempat matahari pucat, mampir ke rumah gua, ambil ini, oke? Di bandara aman kan tarantula? Oke, thank you.